Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai posisi Habib Rizik Syihab dalam menentukan pilihan Capres di 2024. Karena bagaimanapun juga teman-teman, Habib Rizik ini punya pengikut, punya pendukung yang cukup banyak, dan ini adalah ceruk yang sangat manis teman-teman jikalau nanti ada seorang calon presiden yang mendapatkan suara dari komunitasnya atau dari pengikut Habib Rizik Syihab. Bayangkan saja teman-teman, kalau dulu di Monas ini diputihkan dengan aksi 212, itu jumlahnya jutaan orang, dan ini bisa membuat seorang calon presiden itu akan menjadi punya peluang untuk bisa menangkan di Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat teman-teman, Habib Rizik kemarin ini sudah bebas dari penjara, namun bebasnya ini bebas bersyarat, bukan bebas murni. Kalau bebas murni nanti kurang 1 tahun lagi di Juni 2023. Tetapi hari ini Habib Rizik sudah bebas bersyarat. Artinya syarat-syarat itu sudah dipenuhi oleh Habib Rizik Syihab. Misalkan ada jaminan, karena kemarin istri Habib Rizik itu menjaminkan dirinya untuk kebebasan Habib Rizik. Kedua, Habib Rizik selama ditahan di penjara berkelakuan baik. Ini juga menjadi salah satu syarat Habib Rizik bisa bebas bersyarat. Kemudian Habib Rizik ini sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Nah, dengan syarat-syarat itulah Habib Rizik bisa pulang, bisa berkumpul dengan keluarganya. Namun setelah Habib Rizik bebas, ada juga syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Misalkan Habib Rizik wajib lapor tiap bulan. Kemudian Habib Rizik tidak boleh melakukan pelanggaran, apalagi melakukan tindak pidana, maka itu akan ditahan lagi Habib Rizik sampai menyelesaikan masa penahanannya di Juni 2023. Karena itu memang Habib Rizik harus hati-hati teman-teman agar tidak terjebak terkait pelanggaran-pelanggaran yang bisa memungkinkan Habib Rizik ditarik kembali ke penjara. Nah, ketika Habib Rizik ini bebas, kemarin ada pernyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik mengenai kedaruratan kebohongan. Nah, ini akhirnya juga menjadi pembicaraan di media teman-teman. Apa ini maksud dengan kedaruratan kebohongan? Nah, ini menjadi perhatian publik juga teman-teman. Tetapi pada dasarnya kalau kita melihat memang Habib Rizik setiap kalimat kata-katanya ini menjadi perhatian. Apalagi kalimat kata-katanya ini menyindir kepada rezim atau penguasa, tentu akan disikapi. Tapi kali ini teman-teman yang akan kita bahas mengenai pilihan politik Habib Rizik Syihab di 2024. Apakah tetap akan mendukung Pak Prabowo Subianto atau yang lainnya? Karena kalau kita melihat teman-teman di Pilpres 2019 kemarin, Habib Rizik beserta ulama yang lain ini mendukung Pak Prabowo maju di 2019 kemarin. Tetapi bagaimana dengan 2024? Apakah Habib Rizik ini masih mendukung Pak Prabowo Subianto? Nah, katanya teman-teman, Pak Habib Rizik ini sudah mendapatkan satu nama yang mungkin nanti akan didukung di 2024. Siapa satu nama itu teman-teman? Coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Serambi Indonesia. Habib Rizik sudah kantongi satu nama capres untuk Pilpres 2024. Habib Rizik Syihab disebutkan belum menentukan posisinya menuju pemilihan presiden 2024. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengatakan Habib Rizik telah memberikan komando bagi para pengikutnya untuk menguatkan kembali barisan sesuai dengan arahan eks-pentolan FPI tersebut. Komandonya jalan, tapi baru sampai itu, belum ada perintah ke satu kelompok capres, ujar Aziz Yanuar Minggu 24 Juli 2022. Kendati demikian, Aziz menyebut Habib Rizik telah mengantongi kriteria calon presiden yang bakal didukung dalam Pilpres 2024. Kita concern pertama penistaan agama, kedua terkait pihak-pihak yang banyak menjual aset ke pihak luar, terus penegakan HAM, jadi catatan kita, itu jadi kriteria, ujar Aziz Yanuar.
Habib Rizik, kata dia, tak akan memberikan dukungan yang kuat terhadap pihak-pihak yang telah didukung namun malah menyimpang. Aziz menuturkan terhadap Prabowo Subianto yang pernah didukung oleh kliennya pada Pilpres 2019 dipastikan akan dari nol lagi dalam Pilpres 2024. Namun Aziz menegaskan pihaknya tetap menghormati keputusan Ketua Umum Partai Gerindra itu yang sudah masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Pak Prabowo di kabinet tetap kita hormati. Kita tidak menganggap sesuatu yang harus kita perangi, tapi itu sudah jadi catatan. Untuk Pak Prabowo tadi sudah dari nol lagi, ungkapnya. Dalam Pilpres 2024, Aziz menyebut sikap politik Habib Rizik tidak akan netral, meski peluang itu ada. Netral kan berarti enggak jalan. Kalau misalnya netral berarti jalannya menyeramkan. Tapi setiap kemungkinan itu ada, namun yang netral itu kecil, ucapnya. Pada kesempatan itu Aziz Yanuar juga membantah bahwa bebasnya ex-pemimpin Front Pembela Islam FPI itu ada campur tangan Amerika Serikat. Aziz menegaskan bahwa bebasnya Habib Rizik telah memenuhi prosedur dan syarat administrasi. Jadi Habib Rizik itu memenuhi syarat di mana tim kuasa hukum dan Habib Rizik sendiri itu mengambil dua fasilitas sebagaimana diatur di Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 mengenai remisi, kata Aziz. Aziz menegaskan selain memenuhi bebas bersyarat, Habib Rizik Sihab diketahui mendapat 2 kali remisi. Remisi itu didapat dari perkara yang ditujukan kepada Habib Rizik Sihab. Kita count on masuk sampai hitung-hitungannya. Kan kalau 1 tahunnya berarti Agustus 2022. Karena kita dapat remisi maka maju 2 bulan. Kemudian ada juga di situ kalau sudah menjalani 2/3 maka kita bisa ajukan pembebasan bersyarat. Semua prosedur kita penuhi, kita semut, kita landai, kita jalankan. Dan alhamdulillah diakomodir. Karena itu memang hak, ucapnya. Kemudian terjadilah 20 Juli kemarin, dan itu pun perlu dicatat. Pembebasan bersyarat ini kan dijalani sesuai aturan. Setelah masa ekspirasi selesai di akhir pada 10 Juli 2023, ada lagi yang namanya percobaan sampai 10 Juli 2024. Artinya, semua sesuai prosedur lanjutnya. Lebih lanjut, Aziz menyebut dugaan bantuan pihak Amerika Serikat di balik bebasnya Habib Rizik adalah spekulasi tanpa didasari fakta. Namun dirinya tidak dalam kapasitas membantah hal itu, karena pihak Amerika Serikat pun tak mengeluarkan pernyataan resmi terkait bebasnya Habib Rizik. Jadi saya tidak dalam kapasitas dan kompetensi untuk membantah, akan tetapi saya berdasarkan fakta hukum saja, tandasnya. Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle CMC Sahganda Nainggolan menduga ada campur tangan Amerika Serikat dalam bebasnya Habib Rizik Sihab dari balik jeruji. Itu teman-teman kabar mengenai Habib Rizik Sihab. Yang pertama, kalau kita garis bawahi bahwa Habib Rizik Sihab tidak akan netral di pemilu 2024 mendatang. Karena Habib Rizik sudah punya kriteria calon pemimpin yang akan dipilih di 2024. Itu artinya Habib Rizik tentu tidak netral. Dan netral saya pikir ini bukan sikap Habib Rizik, karena Habib Rizik ini beliaunya adalah tegas. Kalau A ya A, kalau B ya B, kalau benar-benar, kalau salah-salah. Itu artinya tidak mungkin Habib Rizik itu akan netral di Pilpres 2024, karena ini menentukan masa depan Indonesia. Jadi Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang loyal, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang membela masyarakat rakyatnya, pemimpin yang bisa memberikan rasa keadilan dan bisa menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu memang cita-cita semua orang, hadirnya seorang pemimpin yang bisa mengayomi semua rakyat Indonesia dan bisa memberikan rasa keadilan. Lalu ada pertanyaan juga teman-teman terkait Pak Habib Rizik Sihab, apakah nanti akan mendukung Pak Prabowo Subianto? Mengingat dulu di 2019 ini Habib Rizik membela dan mendukung Pak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Ini
dukungan Habib Rizik luar biasa. Sampai Habib Rizik ini sampai ke luar negeri, teman-teman. Sampai ke Mekah di sana. Dan Pak Prabowo juga mengunjungi Habib Rizik Syihab untuk minta dukungannya tentunya untuk Pak Prabowo maju di 2019. Nah, bagaimana dengan di 2024? Apakah masih juga Habib Rizik mendukung Pak Prabowo? Katanya Habib Rizik ini berangkat dari nol lagi. Artinya dari nol, tentu Habib Rizik tidak bisa menentukan hari-hari ini siapa yang akan didukung di 2024. Dari nol, dari netral dulu, melihat perkembangan. Karena sampai hari ini juga belum ada, teman-teman, misalkan Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, Pak Ganjar ini maju di 2024. Belum ada tiketnya kan? Belum juga ada yang mengusung. Karena itu Habib Rizik ini menyatakan sikapnya berangkat dari nol dulu. Jadi kalau nanti sudah tampak calon pemimpinnya, baru menentukan sikap siapa yang akan didukung di 2024. Apakah Pak Prabowo Subianto atau Pak Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Nah, ini nanti Habib Rizik yang bisa menjawab. Tetapi Habib Rizik ini sudah menginstruksikan kepada para pengikutnya, pendukungnya untuk merapatkan barisan. Jadi tinggal menunggu instruksi siapa yang akan didukung oleh Habib Rizik di 2024 yang akan datang. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.